materi pembelajaran bahasa Indonesia, di mana di video kali ini untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah masuk ke materi yang ketiga di dalam semester 1 ini. Untuk di materi ketiga ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum kita mulai membahas materi ini, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua, ibu kalian yang ada di rumah, tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semoga juga untuk pembelajaran hari ini nanti pembelajarannya, materinya dapat kalian terima dengan baik sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, jangan lupa dipersiapkan dulu buku LKS Bahasa Indonesianya, buku tulisnya, lalu alat tulisnya. Jadi kemarin sebelum Bu Anita menjelaskan mengenai materi yang ketiga, Bu Anita sudah minta kalian untuk membuat rangkuman dari materi yang ketiga ini, dimana tujuan Bu Anita meminta kalian membuat rangkuman sehingga sebelum kita belajar materi ini, sebelum kita membahas materi ini, kalian sudah sedikit mengenal, sudah sedikit tahu mengenai materi yang akan dibahas. Jadi untuk kalian yang kemarin sudah membuat rangkuman, bisa rangkumannya dibuka juga, LKS-nya juga dibuka. Nanti sekiranya ada materi yang Bu Anita sampaikan tidak ada di buku LKS kalian ataupun di rangkuman kalian boleh menambahkannya. Langsung saja untuk LKS-nya kita buka LKS halaman 31. Halaman 31, di mana di halaman 31 sini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Untuk anak-anak yang mungkin LKS-nya ada yang berbeda halamannya, buka saja mengenai materi tentang teks prosedur. Untuk materinya di dalamnya sama. Langsung saja ya, di sini Bu Anita akan bahas satu persatu mengenai apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi kemarin kita sudah membahas teks deskripsi, sudah membahas juga teks cerita fantasi. Mana yang ketiga di sini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang mana dalamnya teksnya itu berisi mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi berbeda halnya seperti teks deskripsi atau cerita fantasi kemarin. Mungkin kalau cerita fantasi atau deskripsi dalamnya itu isinya mengenai cerita, mengenai suatu karangan. Namun dalam teks prosedur di sini isinya bukan suatu karangan, tapi memang suatu fakta, bukan lagi karangan. Dalam teks prosedur di sini berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan, poin-poinnya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin membuat sesuatu, pasti ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita ikuti sesuai dengan aturannya, sesuai dengan prosedurnya. Maka dari itu teks ini disebut dengan teks prosedur. Mungkin teks prosedur ini sering kita temukan atau dapat kita temukan biasanya ketika kalian membeli suatu mainan. Itu biasanya ada di mainan tersebut, di kardusnya itu ada langkah-langkahnya. Mungkin mainannya harus dirakit dulu, langkah-langkah merakitnya bagaimana, tahapannya bagaimana, atau mungkin ketika kalian membeli suatu makanan seperti mie instan. Di situ biasanya di kemasannya itu ada langkah-langkah dalam pembuatannya bagaimana. Walaupun kita sudah tahu mie instan cara pembuatannya seperti itu, tapi itu tadi yang dinamakan teks prosedur. Contoh dari teks prosedur yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, kalian ingin membuat nanti mungkin KTP atau SIM, itu pasti ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kalian harus minta surat ke RT, ke RW, dan lain-lain. Itu suatu langkah-langkah, suatu tahapan, proses di mana harus kalian lakukan sesuai dengan aturan atau prosedur dari teks prosedur tersebut gitu. Contoh lain, ketika kalian ingin masuk ke SMP Islam Asia Kirin, itu juga kalian harus melewati langkah-langkah, harus melewati tahapan-tahapan yang
sudah diberikan oleh sekolah tersebut, dimana langkah-langkah itu yang harus kalian ikuti, yang harus kalian lakukan sesuai dengan prosedurnya. Nah, itu dinamakan dengan teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur di sini kalian bisa buka halaman 32. Ya, teks prosedur itu ada beberapa jenisnya. Ya, untuk yang bukunya berbeda, lalu di buku tersebut materinya tidak ada mengenai jenis-jenisnya, bisa ditambahkan. Ya, bisa ditambahkan di catatannya. Jadi di sini ya ada jenis-jenis yang bawah, ya, halaman 32 bawah ada jenis-jenis dalam teks prosedur. Nah, jadi jenis-jenis dalam teks prosedur itu ada 3. Nah, yang pertama itu teks prosedur bagaimana cara membuat sesuatu. Contoh tadi mie instan, itu cara membuatnya bagaimana. Nah, itu contoh termasuk jenis teks prosedur. Ya, jadi yang pertama teks prosedur dalam membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur dalam melakukan sesuatu. Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Dan yang ketiga ada teks prosedur bagaimana cara menggunakan atau memakai sesuatu. Contoh tadi mainan. Ketika kalian ingin menggunakan mainan tersebut, ada langkah-langkahnya yang harus kalian ikuti. Ya, bagaimana supaya mainan ini bisa digunakan, bisa kalian pakai, sehingga ada proses atau tahapan-tahapan yang harus kalian ikuti. Jadi jenisnya ada 3 ya. Yang pertama cara membuat sesuatu, ya, contoh cara membuat makanan atau cara membuat cara menanam, ya itu juga salah satu contohnya. Kedua ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ya, cara melakukan sesuatu itu ada contoh-contoh, ada langkah-langkahnya. Yang ketiga teks prosedur cara menggunakan atau memakai sesuatu, yaitu ketiga jenis teks prosedur. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari teks prosedur itu sendiri? Nah, jadi tujuan dari teks prosedur itu dimana teks prosedur ini dibuat supaya apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita capai itu bisa terwujud, ya, dengan melalui proses atau tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah diatur, yang sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan melakukan dulu baru membuat teks prosedurnya, namun kita harus membuat teks prosedurnya terlebih dahulu, ya, langkah-langkahnya dibuat, ya, tahapannya dibuat. Setelah itu baru kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita buat, ya, sesuai dengan tahapan yang tadi sudah kita buat, sehingga rencana kita, tujuan kita yang ingin kita capai tadi bisa berhasil dengan baik, karena sudah ada rencananya tadi, sudah ada tahapan atau langkah-langkahnya tadi, seperti itu ya. Jadi tujuannya. Nah, lalu di halaman 32 juga, ya, di sini yang atas, ya mungkin tidak terlihat ya tulisannya ya. Di sini maksudnya adalah penggunaan bahasa di dalam teks prosedur. Ya, jadi sama seperti cerita deskripsi, cerita fantasi, di dalam teks prosedur juga terdapat bahasa-bahasa yang sering kalian temui, atau nanti ketika kalian membuat teks prosedur akan sering kalian gunakan bahasa-bahasa di sini. Nah, untuk penggunaan bahasanya di sini ada 4, ya. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua ada menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Yang keempat ada menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi ada 4. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat saran ataupun larangan, yang ketiga kalimat ukuran, ya, yang menyatakan sebuah ukuran, yang keempat kalimat dengan kelompok batasan yang jelas. Nah, ini akan Bu Anita bahas satu persatu. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Ya, mungkin kalian sudah sangat
mengenal, sudah tahu ya kalimat perintah itu seperti apa, dimana kalimat yang dalamnya terdapat suruhan perintah yang harus dilakukan. Nah itu selalu ada di dalam teks prosedur. Ya, contoh ya, contoh kita ingin membuat mie instan, itu kan ada langkah-langkahnya. Pertama misalnya, siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, ya seperti airnya, ya siapkan airnya, siapkan mangkoknya, siapkan wajannya, ya buka bungkus mie instannya, rebus air dengan rebus air hingga matang. Nah itu kan contoh-contoh kalimat perintah ya, rebus air hingga matang, atau siapkan terlebih dahulu wadahnya atau mangkoknya. Itu salah satu contoh kalimat perintah, dimana di dalamnya terdapat perintah, dimana kalian diminta untuk merebus atau memasak airnya tadi hingga mendidih. Itu kan contoh kalimat perintah. Nah itu kalimat perintah pasti kalian temukan ketika kalian melihat, membaca sebuah teks prosedur, ya itu contoh kalimat perintah ya. Atau mungkin rakitlah bagian A dengan bagian B, ya rakit bagian warna merah dengan bagian warna biru dan lain-lain. Nah itu kan salah satu contoh kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah ini juga terdapat di dalam teks prosedur ya. Misalnya saran, sebaiknya simpan makanan ini di suhu contoh 36 derajat Celcius misalnya. Atau jangan, kalau larangan, jangan tekan paket ini, atau jangan tekan kemasan ini, yaitu larangan. Yaitu yang juga sering kita temui di dalam teks prosedur. Yang ketiga ada menggunakan kata yang menunjukkan ukuran. Ya, ketika kita ingin membuat teh hangat misalnya, teh manis, mana di langkah-langkah situ ada memasukkan air misalnya 300 ml. Nah itu kan ada keterangan yang menunjukkan ukuran, yaitu tadi 300 ml. Tambahkan gula 1 sendok teh misalnya, atau 1 sendok makan, itu ada ukurannya, 1 sendok makan ya. Jadi ada takaran-takarannya, ada kalimat yang menunjukkan ukuran dan takaran di dalam teks prosedur ya. Yang keempat ada menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah ini maksudnya adalah dalam teks prosedur itu ada kalimat-kalimat di mana mengungkapkan suatu batasan, batasannya jelas. Contoh, rebuslah air hingga mendidih atau hingga matang. Nah di situ kan ada batasannya. Jadi kita diminta untuk merebus air, memasak air ini hanya sampai air ini matang saja, air ini mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, airnya sudah matang, boleh dimatikan kompornya ya, boleh proses masaknya dihentikan ya. Jadi setiap teks prosedur itu ada kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh lain, aduklah teh tersebut, atau aduklah adonan tersebut hingga tercampur rata. Jadi ada batasannya, kita mengaduk sampai sampai adonannya itu tercampur rata ya. Jadi jangan sampai kita aduklah adonan tersebut, nggak tahu sampai kapan ya, kita aduk aja, nggak tahu nih berhentinya sampai kapan. Nah maka dari itu diberikan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, aduk hingga rata, atau masak hingga mendidih, bakar hingga matang ya, dan lain-lain. Nah itu salah satu contoh kalimat dengan kelompok batasan yang jelas. Itu pasti kalian temukan dalam teks prosedur ya. Itu pasti ada di dalam teks prosedur, bahasa-bahasa yang terdapat dalam teks prosedur tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya dibuka di halaman 35.
di halaman 35 di sini menelaah struktur. Kalau yang bukunya berbeda, boleh cari struktur teks prosedur ya materinya ya. Nah, jadi untuk struktur teks prosedur di sini maksudnya adalah urutan-urutan. Struktur atau urutan ketika kita ingin membuat teks prosedur. Nah, apa saja sih yang harus kita buat terlebih dahulu, urutannya bagaimana, susunannya bagaimana di dalam sebuah teks prosedur. Nah, di sini dalam sebuah teks prosedur itu urutannya ya, strukturnya itu ada tujuan. Yang pertama tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan keempat penutup atau kesimpulan. Jadi strukturnya ada 4. Yang pertama ini tujuan, lalu ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi ketika nanti kalian Bu Anita minta untuk membuat teks prosedur, susunannya, urutannya harus seperti ini. Yang pertama tujuan. Tujuan ini bisa kalian isi dengan judul. Ya, kalian ingin membuat apa dalam teks prosedur tersebut. Contoh, cara membuat pisang susu keju. Nah, itu masuk ke dalam tujuan. Ya, apa yang ingin kalian buat, kalian tuliskan di situ. Lalu yang kedua, susunan kedua atau urutan kedua ada alat dan bahan. Ketika kalian sudah ketika kalian sudah mengetahui ingin membuat apa, kalian tuliskan alat dan bahan yang diperlukan, yang harus disiapkan. Contoh alat di sini maksudnya adalah alat-alat atau alat-alat yang akan digunakan seperti misalnya sendok, kalian membutuhkan wadah, kalian membutuhkan kompor, wajan, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan alat. Pisau, ya, itu alat. Lalu kalau bahannya di sini adalah bahan-bahan yang biasanya contoh seperti bahan bakunya atau bahan makanannya itu sendiri. Ketika kalian ingin membuat tadi pisang susu keju, bahan-bahannya yang dibutuhkan apa saja? Kalian harus menyiapkan pisang, kalian harus menyiapkan susu keju, atau mungkin ada tambahan bahan lainnya seperti minyak goreng, ya. Kalau membuat teh ada tehnya, air, gula, ya. Atau mungkin buat makanan lain menggunakan garam dan lain-lain. Jadi untuk alat itu adalah alatnya yang digunakan atau seperti perabotan-perabotannya. Nah, untuk bahannya itu adalah bahan yang akan digunakan untuk membuat teks tersebut. Ya, jadi kalian harus menuliskan alatnya dan bahannya. Setelah itu baru langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya dari pertama apa saja, apa yang harus disiapkan. Ya, langkah pertama bagaimana, apa yang harus dipotong terlebih dahulu atau mungkin dicuci dulu, lalu apa yang harus dimasukkan sampai terakhir hingga makanan atau minuman atau apapun yang kalian buat itu selesai. Ya, itu langkah-langkahnya. Nah, cara menuliskan langkah-langkahnya kalian tuliskan aja per poin. Langkah satu apa, nanti langkah 2 apa. Ya, jadi per poin kalian tuliskan seperti itu. Ya, nanti Bu Anita akan berikan salah satu contoh teks prosedur di akhir video ini. Nah, setelah itu yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan ini hanya mungkin bisa kalian isi dengan makanan siap disajikan atau selamat mencoba dan lain-lain. Terserah kalian ingin memberikan penutup atau kesimpulan apa di dalam teks prosedur tersebut. Atau mungkin kalian bisa juga memperkenalkan makanan ini dari mana sih. Nah, itu bisa kalian masukkan di tujuan juga. Nah, itu ya bagaimana kalian membuat suatu teks prosedur. Ya, jadi itu struktur atau aturan-aturan ketika kalian ingin membuat teks prosedur. Ya, mungkin nanti Bu Anita akan berikan contoh teks prosedurnya. Mungkin nanti bisa kalian lihat sehingga ketika kalian membuat sebuah teks prosedur tidak bingung lagi ya, karena ada contohnya dan di buku kalian pun ada contohnya ya. Di sini cara membuat wedang kue ni nata di koko. Nah, di sini ada contohnya.
Ya, namun di sini Bu Anita harapkan ketika kalian nanti membuat sebuah teks prosedur harus sesuai dengan struktur yang tadi Bu Anita sebutkan. Ya, harus sesuai itu susunannya. Jangan kalian langsung menuliskan langkah-langkahnya. Kalian harus menyebutkan dulu apa yang ingin kalian buat, alat dan bahannya apa saja yang harus dipersiapkan, langkah-langkah lalu penutupnya. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk materi video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang Bu Anita sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Bu Anita berikan mengenai teks prosedur di sini sendiri. Nah, jika ada pertanyaan, jangan lupa kalian boleh sisipkan nanti ketika kalian mengirimkan foto video ini. Jadi ketika kalian menonton video ini, tolong difoto, ya, difoto, lalu kalian kirimkan secara pribadi ke Bu Anita melalui WhatsApp. Kalau kalian ingin bertanya, silakan bertanya di WhatsApp, nanti akan Bu Anita jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.